Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sarkas Podcast, podcast suara advokasi. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dengan pemateri yang sangat hebat. Dan sebelumnya sudah pernah menjadi pemateri di Sarkas Podcast, yaitu Kak Alivia. Apa kabar Kak Alivia? Alhamdulillah baik. Ya. Apa kesibukan Tay ini Kak? Karena kemarin baru-baru juga sudah wisuda. Kesibukannya mungkin sementara daftar S2. Insya Allah. Ya, semoga lancar Kak. Ya. Jadi ini Kak, di podcast kali ini kita mau bahas tentang UKT BKT karena berhubungan juga dekat masuk pembayaran mau lagi membayar UKT orang di Universitas Negeri Makassar. Dan juga biasanya setiap semester ini yang menjadi permasalahan yang Setiap mahasiswa mau diturunkan UKT-nya. Terus kami juga pilih Kak Alivia karena kemarin Kak Alivia juga yang menjadi pemateri UKT BKT di LK1-nya HMJ Bahasa Inggris. Ya. Oke Kak, saya ada pertanyaan yang pertama, apa sih UKT dan BKT itu sendiri? Perbedaannya UKT sama BKT. Jadi UKT itu dari kepanjangannya uang kuliah tunggal atau satuan biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa. Pembayaran yang ditetapkan oleh kampus yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Nah, kalau BKT itu biaya kuliah tunggal. Perbedaannya itu kalau biaya kuliah tunggal itu satuan biaya yang mencakup yang dibutuhkan mahasiswa dari perkuliahan, uang buku, uang KKN, wisuda. Pokoknya itu semua dijumlahkan. Itu namanya biaya kuliah tunggal. Kalau uang kuliah tunggal besaran yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Nah, selain UKT dan BKT, ada juga namanya SOBPTN. SOBPTN ini tidak boleh dipisahkan dari UKT dan BKT karena SOBPTN ini kepanjangannya Satuan Operasional Biaya Perguruan Tinggi Negeri. Ini seperti anggaran dari negara untuk kampus. Jadi untuk menentukan UKT itu biaya kuliah tunggal, biaya yang dibutuhkan mahasiswa dikurang SOBPTN, Satuan Operasional Biaya Perguruan Tinggi yang diberikan oleh negara, itu sama dengan UKT, besaran UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Ngerti maksudnya sampai sini? Jadi besaran UKT dari SOBPTN itu tergantung juga dari mahasiswa Kak. Dari kemampuannya mahasiswa. Jadi BKT kan ini rata biasanya yang dibutuhkan setiap program studi dibutuhkan setiap mahasiswa di program studi rata itu biasa yang dibutuhkan karena sama-sama biaya perkuliahannya, sama biaya KKN-nya dan sebagainya. Tetapi ada yang membantu anggaran negara untuk uang kuliah tunggal ini. Nah, uang kuliah tunggal ini dibagi lagi menjadi beberapa golongan. Seperti itu. Dan itu pembagian dari golongannya itu tergantung dari kemampuan mahasiswa itu sendiri. Iya, kemampuan ekonomi dari mahasiswa itu sendiri. Yeah. Oke. Selanjutnya Kak, ini terkait UKT. Kira-kira kan di kampus-kampus lain ada yang namanya SPP. Kira-kira apa perbedaannya itu UKT dengan SPP Kak? SPP itu yang digunakan saat sebelum ada Undang-Undang UUP, Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2012. Yang sekarang kita gunakan itu UKT, uang kuliah tunggal. Itu yang kemarin ditolak di Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2012 ini karena uang kuliah setiap mahasiswa itu diubah dari SPP menjadi UKT dan lebih besar nominalnya UKT dibanding SPP. Ya, seperti itu. Terus Kak, ini latar belakang kenapa
diperadakan ini UKT terus diubah kini SPP menjadi UKT Kak? Siapa tahu? Apa yang melatar belakangi Iya Kak. SPP diubah menjadi UKT? Oke, yang melatar belakangi diubahnya ini SPP menjadi UKT itu dari terbitnya Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Jadi ada dalam pasal 88 itu mengatur standar satuan biaya operasional yang ditanggung oleh mahasiswa tanpa ada kejelasan regulasi dan jaminan hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Nah, jadi di Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 itu di situ dijelaskan regulasinya kalau kalau universitas atau perguruan tinggi yang memiliki status badan hukum itu bebas menentukan menentukan golongan UKT-nya masing-masing. Kan itu SPP ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau UKT itu sendiri selain diberikan anggaran dari negara, itu juga universitas bebas menentukan golongan UKT-nya masing-masing di setiap perguruan tinggi. Tapi ada golongan-golongan yang ditetapkan juga di Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Tidak boleh lewat dari besaran golongan itu, maksudnya besaran UKT yang ditetapkan di golongan itu, di Permendikbud itu gitu. Selanjutnya apa namanya? Siapa tahu dari teman-teman ada yang mau bertanya. Saya Kak, kemarin tadi kan juga ada saya dengar kalau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, itu sempat ditolak. Iya. Itu karena apa? Ada poin-poinnya yang mungkin tidak diterima oleh mahasiswa atau melenceng dari ya yang sebenarnya begitu maksudnya. Oke. Kenapa tolak UU PT? Nah, banyak pasal-pasal yang disebutkan banyak pasal-pasal yang kontra di masyarakat di dalam UU PT ini. Dia melanggar tujuan dari dasar negara Indonesia itu yang mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan undang-undang. Nah, itu melenceng dari tujuan negara. Makanya banyak pasal-pasal yang di Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 itu yang ditolak atau kontra di masyarakat. Salah satunya itu yang kebijakan uang kuliah tunggal itu ditentukan oleh perguruan tinggi negeri. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan kan UKT sama BKT beda Kak. UKT, BKT sama SPP itu mana yang lebih efisien diterapkan di kampus? Lebih bagus lah diterapkan di kampus. Kalau menurut saya kita menilik kembali ke kebijakan SPP pada saat sebelum terbitnya sebelum terbitnya undang-undang ini. Tadi juga yang kujelaskan UKT sama BKT itu beda. BKT itu dia biaya yang mencakup kebutuhan seluruh mahasiswa, biaya yang dihitung. Nah, sedangkan UKT uang yang harus uang yang harus dikeluarkan atau biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk membayar uang kuliahnya, uang kuliahnya maksud saya. Kan sekarang Kak, kalau dilihat-lihat ini UKT-nya itu relatif mahal. Bahkan di UNM sendiri itu yang saya lihat ada yang sampai 5 sampai 8 juta UKT-nya. Terus kalau menurut Kak, apakah pantas ini kita sebagai mahasiswa kayak memberatkan dalam hal pendidikan Kak? Sebenarnya tidak. Kalau dari itu tadi kembali mencerdaskan kehidupan bangsa dari negara sendiri itu kita diberi hak untuk menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi negeri. Nah, kalau dilihat sekarang banyak universitas atau bahkan itu PTN perguruan tinggi negeri itu kasih naiki uang kuliahnya, apalagi jalur mandiri. Biasanya itu yang dapat
uang kuliah sesuai dengan aturan di Permendikbud itu atau aturan Undang-Undang Perguruan Tinggi itu biasanya cuman mahasiswa yang lulus SNMPTN, SBMPTN atau tes yang diselenggarakan oleh negara. Itu biasanya yang mendapat UKT sesuai dengan Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Tapi kalau saya lihat lagi, kalau kita menilik lagi bagaimana penerapan UKT di UNM, setahu saya itu kemarin terakhir yang saya tahu itu UNM menerapkan golongan satunya itu sudah tidak ada 500.000, sedangkan paling rendah itu 500.000. Sedangkan di Permendikbud sendiri itu atau di aturan kementerian itu ada golongan satu itu bisa mencakup golongan satu untuk ekonomi yang paling rendah itu bisa membayar 500.000. Kalau di UNM saya tidak, kemarin kalau saya lihat dari golongan-golongannya tidak ada, bahkan yang paling rendah itu 2.250 kalau tidak salah atau 1.500 kalau tidak salah 1.500.000, karena data yang kudapat juga dari profesi itu tahun 2018 terakhir yang ada 500. iya, enggak, yang data golongan UKT yang saya dapat. Jadi saya pikir kalau saya sebutkan di sini enggak akurat Ki. Karena terakhir itu datanya 2018. Nah, sekarang kan sudah 2022 Mi. Berarti kalau bisa dibilang Kak, ini UNM melanggar Ki dari aturan Permendikbud. Iya, kalau saya rasa apalagi dia yang apalagi golongan-golongan yang tentukan itu golongan yang untuk mahasiswa yang lulus jalur yang diselenggarakan oleh negara kayak SNPTN, SBMPTN. Kan beda lagi kalau mandiri. Mandiri itu ditentukan oleh universitas sendiri. Lebih tinggi lagi, lebih di atas golongan 5 lah biasanya terjadi. Kalau mandiri. Itu kan tidak kalau saya menurutku tidak pantas juga, karena itu terlalu memberatkan untuk seseorang yang ingin menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi. Apalagi ya gitu. Oke Kak, kan yang kemarin pas ILT yang diadakan sama HMJ kan ada kita bahas tentang sistem pengelolaan keuangannya kampus. Yang saya tahu itu terbagi 3. Yang pertama Satker atau Satuan Kerja, yang kedua BLU, dan yang ketiga PTNBH. Kira-kira bisa kita jelaskan ulang ke apa-apa itu? Oke. Dari status pengelolaan keuangannya itu dari PTNBH. PTNBH itu dia bebas mengelola keuangannya sendiri dengan dia seperti perusahaan BUMN. Jadi kayak dia bebas mengelola keuangannya sendiri dari kalau dilihat, kalau sekarang kan universitas kita, kampus kita sedang mengubah status dari BLU ke PTNBH. Nah, sedangkan kalau BLU itu dia juga mengelola keuangannya sendiri, tapi dia melakukan pelaporan oleh negara. Dia melapor seluruh pengelolaan keuangannya ke negara. Sedangkan kalau Satuan Kerja dia full pelaporannya semua ke negara. Jadi kayak pengelolaan keuangannya itu harus diketahui oleh negara, Menteri Keuangan oleh negara maksudnya. Ini bedanya sama BLU sama kalau BLU dia kelola sendiri uangnya. Ya. Tapi tetap melapor ke negara. Kalau Satuan Kerja dia dia dikelola oleh negara juga keuangannya. Dari SPP dan sebagainya dia dikelola oleh negara. Jadi misalnya dia menentukan besaran UKT-nya, negara harus tahu, dia harus lapor ke negara kalau misalnya dia kasih SPP-nya segini-segini. Itu kalau Satker. Oh, iya mengerti Kak. Terus yang terakhir itu PTNBH, dia sendiri yang kelola keuangannya. Dia bebas mengelola keuangannya. Jadi biasa itu PTNBH bekerja sama dengan suatu instansi. Misalnya contohnya kalau di Unhas itu kan dia PTNBH, dia ada rumah sakitnya, dia kerjasama sama rumah sakitnya itu dalam mengelola keuangannya. Terus tidak ada dari bantuan dari pemerintah itu Kak? Kalau Tetap PTNBH? ada tapi lebih sedikit. Kalau Satker lebih banyak. Jadi SBOPTN-nya itu tuh bantuan anggarannya dari pemerintah lebih banyak Satker. Baru BLU lebih sedikit PTNBH, karena dia sedikit dikasih dari negara karena dia ada sumber keuangannya sendiri. Itu dari instansi yang ditemani kerjasama
seperti itu. Nah, biasanya juga itu kampus yang berstatus PTNBH Badan Hukum, biasanya dia ada uang pembangunannya untuk jalur mandiri. Nah, begitu biasanya sih, kayak yang saya tahu juga, bukan di Unhas, di UGM juga kalau tidak salah dia pakai uang pembangunan. Berarti ada perbedaan perbandingan UKT Kak dari Iya. tiga ini di Dari ketiga kampus yang punya status yang beda-beda. Iya. Beda ki UKT-nya, tapi itu tadi kembali lagi UKT yang ditetapkan tidak boleh jauh dari nominal UKT, nominal golongan UKT yang ditetapkan di pemerintah di Permendikbud nomor 25 tahun 2020.